Pelatih Vietnam kasih instruksi ke kiper Vietnam di tengah pertandingan. Gak berapa lama kiper Vietnam pura-pura cedera. Wasit di laga French Vietnam bener-bener parah banget. Timnas U23 gagal juara gara-gara wasit. Anak-anak bermain maksimal, tapi memang tadi yang seperti saya bilang fokus 90 menit, ada satu momen ya kita kecolongan. Harus kita akui Coach Indra Syafri memanglah pawang untuk Timnas Indonesia kelompok umur, khususnya di lingkup Asia Tenggara, karena beliau menjadi satu-satunya pelatih yang berhasil membawa Timnas Indonesia U23 menjadi juara Piala AFF di tahun 2019. Sebelum lanjut, yang aku cinta dan dukung Timnas harus subscribe. Yang subscribe rezekinya bakal lancar setiap hari. Pelatih Vietnam kasih instruksi ke kiper Vietnam di tengah pertandingan. Gak berapa lama kiper Vietnam pura-pura cedera. Pelatih Vietnam curang langsung ganggu pemain Timnas Indonesia. Perhatiin asisten pelatihnya keluarin botol buat ganggu pemain. Pelatih Indonesia cuma bersihin tempatnya malah dikasih kartu merah. Giliran pelatih Vietnam gimmick bersih-bersih buat ganggu pemain lagi. Gak kartu merah. Ada yang bisa sebutin apa aja kontroversi wasit di sini? Wasit di laga French Vietnam bener-bener parah banget. Timnas U23 gagal juara gara-gara wasit. Timnas Indonesia U23 kalah tipis 0-1 dari Vietnam. Tapi yang bikin geram bukan cuma skor, melainkan keputusan wasit Koji Takasaki asal Jepang yang kayaknya berat sebelah banget. Banyak momen bola yang harusnya buat kita, malah dikasih ke Vietnam. Wasitnya juga sensi banget sama pemain kita, tapi ke pemain Vietnam cuek parah. Klik link di bio buat nonton bola gratis. Di akhir pertandingan ada satu momen tackle super keras dari pemain Vietnam yang jelas-jelas berbahaya, tapi cuma dikasih kartu kuning. Padahal kalau itu pemain kita bisa-bisa langsung merah tuh. Gak heran sih kalau bench kita jadi meledak-ledak dan protes keras. Kalau gini caranya gimana mau menang fair? Wasitnya kayak udah punya skenario sendiri di pertandingan ini. Anak-anak bermain maksimal, tapi memang tadi yang seperti saya bilang fokus 90 menit, ada satu momen ya kita kecolongan. Dan ada beberapa kali kita juga tadi momentumnya bagus belum bisa cetak gol. Jadi tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main. Ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight, cuman ya hasilnya kalah 1-1. Harus kita akui Coach Indra Syafri memanglah pawang untuk Timnas Indonesia kelompok umur, khususnya di lingkup Asia Tenggara, karena beliau menjadi satu-satunya pelatih yang berhasil membawa Timnas Indonesia U23 menjadi juara Piala AFF di tahun 2019. Namun meski malam ini Timnas Indonesia U23 gagal merebut gelar juara Piala AFF, kita harus tetap apresiasi perjuangan Garuda Muda ini dari fase grup hingga babak final malam ini. Karena biar bagaimanapun mereka udah berusaha sekuat mungkin dan udah memberikan segalanya untuk negara ini. Dan kita tidak perlu berlarut dalam kesedihan karena ada ajang lebih penting ke depannya, yaitu kualifikasi Piala Asia. Dimana sebaiknya di tim Coach Gerard Van den Bosch ini diisi juga oleh para pemain keturunan atau diaspora. Karena kita bisa lihat sendiri kualitas dari para pemain lokal kita selama bermain di ajang Piala AFF kali ini. Dan jadikan ajang AFF kali ini menjadi ajang persiapan dan pembenahan untuk skuad Timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Asia ke depannya. Sekali lagi terima kasih Garuda Muda.